الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتؤمنون بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا Muhammad. Biar kita semangat, insyaallah Rasulullah bersama-sama kita. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa qawli amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para zu'ama, para asatid dan ustadzah, wa khususan gerakan pengawal fatwa ulama, Bapak Kiai Haji Yusuf Marta yang kita cintai dan yang kita banggakan, Al-Ustadz Haji Edi, Sekretaris Jenderal GNPF Ulama yang kita cintai dan yang kita banggakan, para alim, para ulama, para habaib yang tidak saya sebutkan satu persatu karena banyaknya para tuan guru. Tapi insya Allah iringan doa kita dan kita bersama-sama para ulama, para habaib, para zu'ama yang akan mengarahkan kita dalam hidup dan kehidupan untuk kebahagiaan dunia. Bapak-bapak, ibu hadirin yang insya Allah kita semuanya akan selalu mendapatkan ridha dan rahmat serta perlindungan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kita patut ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadiyas shalihin, Allah Subhanahu wa taala mengamanatkan salawat seiring salam disampaikan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswah kita, beliau adalah inspirator kita, beliau adalah fil akhirah. Hadirin yang saya cintai dan yang saya banggakan, saya atas nama inisiator pada siang hari ini untuk kita sama-sama silaturahmi di tempat yang sangat sederhana ini, di rumah Allah yang mulia, yaitu di Masjid Al-Hasni, agak mojok ini masjidnya. Tapi alhamdulillah, biidznillah wa iradatillah, dan semangat daripada semua pihak, semangat para ulama, para asatid, habaib, dan ketua-ketua ormas serta umat, alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid ini di dalam rangka kita untuk menyatukan visi dan misi kita dalam mengemban amanat Allah, yakni bagaimana kita mensejahterakan bangsa dan negara menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, mengapa kita harus hadir seperti ini? Mencermati situasi dan kondisi kehidupan beragama, berbangsa,
dan bernegara kita saat ini. Situasi saat ini khususnya bagi kita, umat Islam dan orang-orang pribumi, khususnya bagi kita, bangsa Indonesia, dalam kondisi titik nadir, ditambah lagi ujian Allah yang bertubi-tubi kepada kita. Kalau kita kembali kepada nasihat para ulama, mengapa kalau kita diuji yang berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa COVID-19 ini, tidak ada lain kalau kita baca dan kita simak di berbagai referensi, karena kita terlalu banyak dosa dan salah kaprah dalam mengelola amanah Allah Subhanahu. Tidak amanah dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, pada saat ini kami terinspirasi dan terpanggil sebagai salah satu anak bangsa dengan kawan-kawan dan kita semua, bagaimana kita memberikan input, memberikan output dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat, yaitu berikan jalan keluar dari kehidupan yang agak sulit dan menyulitkan kita saat ini, terutama adalah dikembalikannya COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencermati situasi dan kondisi saat ini, di mana-mana para pemimpin kita, para tokoh kita sudah lantang berteriak di mana-mana. Salah satu yang menjadi agenda perjuangan para pemimpin kita adalah di mana saat ini adanya indikasi bangkitnya ajaran komunisme, terutama adalah PKI di Indonesia. Dirasakan atau enggak? Dirasakan atau enggak? Dirasakan betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya boleh tanya kepada hadirin yang mulia, apakah PKI ini sejalan dengan kehidupan beragama atau tidak? Apakah PKI ini mengandung ajaran agama atau tidak? Apakah PKI ini punya peri kemanusiaan terhadap para ulama dulu sebagai pendiri bangsa dan negara, sehingga kita mengenyam kenikmatan saat ini? Apakah mereka punya peri kemanusiaan kepada para pendiri bangsa ini? Tidak. Betul? Betul. Oleh karenanya saat inilah saatnya kita sedang ada di dalam titik nadir. Umat Islam harus bangun. Orang pribumi harus bangun. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut, wahai orang yang sedang tidur lelap, qum fa'angdir, bangkitlah, bangunlah, bergeraklah, bekerjalah, bereaksilah. Fa'angdir, ingatkan saudara-saudara kita yang sedang terlena dengan kenikmatan duniawiyah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Ingatkan itu. Untuk apa? Wa rabbaka fakabbir, untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita sadar berdasarkan agama atau sekuler? Berdasarkan agama atau sekuler? Di dalam kehidupan para ulama, para kiai, para tokoh pendiri bangsa ini yang merancang Pancasila. Saat ini eksistensinya, keberadaannya sedang terancam, bahwa kita akan kehilangan wasiat dan amanah daripada pendiri bangsa saat ini. Di DPR misalnya sedang dibahas siapa ketua panja daripada HIP. HIP itu apa sih, Pak? HIP itu apa sih? Ya, ideologi Pancasila.
Kalau saya boleh tanya kepada Bapak yang memimpin perubahan dan tidak memasukkan TAP MPR kepada haluan ideologi Pancasila ini siapa, Pak? Siapa, Pak? Orang apakah Bapak ikhlas itu? Ikhlas enggak? Bapak ikhlas? Umat Islam ikhlas enggak? Saya yakin umat Islam tidak akan ikhlas. Sudah amanah daripada para ulama, ideologi negara yaitu Pancasila sudah harga mati bagi kita. Amin ya rabbal. Oleh karenanya sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan, para ulama telah menanam kepada kita, qad gharasa man qablana fa'akalna wa nagrisu nahtu liyakula man ba'dana. Para ulama telah menanamkan kepada kita sehingga bangsa ini adalah berdiri tegak, berdiri kokoh, diamanatkan kepada kita. Saatnya ketika negara ini digoncang, mau dipecah belah, NKRI mau dipecah belah, maka saatnya pula kita bangkit dan kita tampil. Kita lawan siapa yang akan mengabaikan bangsa dan negara dari yaitu bumi NKRI, Negara Republik Kesatuan Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah yang melatar belakangi mengapa kami punya semangat. Walaupun gigi sudah ompong, pipi sudah mulai keriput, rambut sudah mulai putih, tapi semangat tidak pernah kalah dengan yang muda-muda, insya Allah. Maka pada saatnya kita harus bersatu. Wahai bangsaku, wahai saudaraku, seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, mari kita lawan kezaliman-kezaliman ini. Orang yang melawan kezaliman, mari insya Allah kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya, dalam kesempatan sambutan saya sebagai inisiator dan sekaligus insya Allah, yaitu kita akan dilanjutkan juga, yaitu dengan pelantikan GNPF Ulama Jakarta Barat. Mari kita bergerak secara bersama-sama, selalu memberikan kemenangan kepada kita, selalu memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita hadang, mari kita libas komunisme, jangan sampai